dalam bab 7 ini, Freud menyatakan bahwa perkembangan dan kemajuan manusia dalam peradaban membuat rasa bahagia hilang dan meningkatkan rasa bersalah. Hal ini yang mungkin terkesan aneh, tapi rasa bersalah itu terdapat dalam kesadaran kita. Dan umumnya kita merasa hal ini merupakan hal yang normal, hingga kita sering menyatakannya sebagai kesadaran akan kesalahan, bukan rasa bersalah. Rasa bersalah itu ketika kita memahami kesalahan kita dan merasa menyesal. Sedangkan kesadaran akan kesalahan adalah ketika kita hanya tahu akan kesalahan kita apa. Slide selanjutnya, studi Freud mengenai neurosis itu menunjukkan beberapa kontradiksi. Salah satunya adalah neurosis obsesif yang membuat rasa bersalah dalam kesadaran itu mendominasi gambaran klinis dan kehidupan seseorang. Dan ketika rasa bersalah itu mendominasi, rasa bersalah menutup kemungkinan perasaan yang lain muncul bersamaan dengannya. Namun, bentuk dan kasus neurosis ini kebanyakan tidak kita sadari dan dia tidak menimbulkan efek besar atau penting. Dan di sini juga bahkan dalam kasus neurosis obsesif ada tipe orang yang tidak sadar akan rasa bersalah itu atau hanya merasa tersiksa semacam kecemasan jika mereka dilarang melakukan sesuatu. Nah, di slide selanjutnya, slide sebelumnya itu menunjukkan bahwa rasa bersalah merupakan variasi kecemasan yang dalam tahap selanjutnya akan bertepatan dengan ketakutan akan superego yang nanti akan dijelaskan. Di mana kecemasan itu sebenarnya selalu ada di suatu tempat atau di belakang setiap gejala yang suatu waktu akan menguasai kesadaran kita, sementara yang lainnya bersembunyi. Maksudnya yang lainnya bersembunyi itu ketika rasa bersalah itu muncul, perasaan yang lain itu bersembunyi atau dia tidak ada. Dan rasa bersalah ini akan membuat kita membicarakan kecemasan tanpa sadar. Kenapa kita nggak sadar? Karena pada awalnya kita menganggap kecemasan itu hanyalah perasaan. Selanjutnya, di sini dituliskan bahwa rasa bersalah itu dihasilkan oleh prasangka yang tidak dianggap, yang tidak kita sadari sebenarnya. Jadi di sini juga dituliskan kan seperti malaise, yaitu rasa tidak enak, tidak puasan, atau hal-hal yang membuat orang-orang itu mencari motivasi. Di sini agama mulai berperan, yaitu agama mengklaim dapat menebus umat manusia dari rasa bersalah yang mereka biasa sebut dengan dosa. Freud memberikan salah satu contoh, yaitu penebusan Kristiani, di mana pengorbanan satu orang untuk mengambil rasa bersalah semua orang atas dirinya. Jadi mengorbankan seseorang, jadi kita disucikan, tapi orang itu mengambil dosa-dosa kita. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa telah diperoleh peristiwa pertama di mana rasa bersalah yang paling dasar merupakan awal dari peradaban. Artinya, rasa bersalah itulah yang mengawali peradaban manusia. Di slide selanjutnya di sini Freud menyatakan bahwa superego, hati nurani, rasa bersalah, kebutuhan akan hukuman dan penyesalan itu berhubungan dalam keadaan yang sama, tetapi menunjukkan aspek yang berbeda. Di sini dia menyatakan superego itu sebagai faktornya dan hati nurani itu berfungsi dalam faktornya, yaitu superego. Fungsi ini tuh terdiri dari mengawasi tindakan dan niat dari ego dan menilainya untuk melakukan penyensoran. Jadi hati nurani ini berfungsi untuk menyensor kalau ada niat-niat yang mungkin di diri kita itu tidak sama dengan kitanya gitu loh. Nah, ketakutan akan tuntutan superego, yaitu faktor, kebutuhan hukuman, itu akan memanifestasi instingtual pada bagian ego menjadi masokis di bawah pengaruh superego yang sadis. Jadi superego itu sadis, sedangkan kita menjadi masokis karena pengaruh tuntutan superegonya itu, yang merupakan bagian dari naluri terhadap kehancuran internal yang ada di dalam ego, dan dia akan membentuk ikatan dengan superegonya itu sendiri. Selanjutnya, di sini dituliskan bahwa rasa takut itu, jadi di slide sebelumnya itu kita sudah menjelaskan tentang rasa takut itu sendiri, yaitu rasa takut sebagai superego. Tapi di sini di slide ini dijelaskan bahwa rasa takut itu
awalnya muncul terhadap otoritas eksternal karena ada ketegangan antara ego dan otoritas gitu loh. Dan rasa, kalau di sini bilang rasa bersalah terhadap otoritas eksternal dan internal itu, yaitu rasa takut itu juga, itu akan menghambat pengertian kita terhadap hati nurani melalui beberapa cara. Jadi dengan adanya rasa takut dan rasa bersalah kita terhadap otoritas itu, kita jadi tidak kayak tidak mendengarkan, dan kita tidak akan bisa memahami hati nurani kita sendiri. Nah, disitulah munculnya penyesalan. Di sini dituliskan penyesalan adalah istilah umum untuk reaksi ego dalam rasa bersalah. Jadi penyesalan itu muncul karena reaksi rasa bersalah yang mengandung material sensorik dari kecemasan yang bekerja di balik rasa bersalah. Jadi penyesalan itu juga ada sebenarnya lebih dulu daripada hati nurani. Jadi penyesalan itu lebih duluan ada. Jadi dengan demikian, rasa bersalah itu sebenarnya adalah konsekuensi dari tindakan agresi yang dihasilkan tidak hanya oleh tindakan kekerasan, tapi juga oleh perasaan yang kita harapkan. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, tapi kita mengurungkan niat itu, tapi ketika hal itu sudah lewat, kita biasanya kan terkadang suka menyesal. Nah, itu contoh yang dari dalam perasaan kita itu. Kita mengharapkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya, kita menyesal. Nah, di saat selanjutnya ini, jadi dia menyatakan terlepas dari perubahan situasi psikologi seseorang atau kayak konflik yang muncul dari dua perasaan yang bertentangan dalam diri kita, yaitu antara naluri utama, itu akan menghasilkan hasil yang sama sebenarnya. Jadi kita akan tergoda untuk mencari solusi di sini untuk masalah relasi yang berbeda-beda, di mana rasa bersalah itu berpegangan pada kesadaran. Jadi mungkin di sini kalimatnya terlihat agak sedikit aneh, tapi maksudnya ketika munculnya suatu konflik antara dua perasaan kita yang bertentangan ini, pada umumnya hasilnya akan sama sebenarnya itu, dan kita akan berkeinginan lah. Di sini kan ditulisnya tergoda kan. Jadi kita akan berkeinginan untuk mencari solusi ini, tapi dengan cara yang sebenarnya berbeda-beda. Padahal rasa bersalah itu ada pada kesadaran kita gitu loh. Nah, di sini juga kita menganggap bahwa rasa bersalah yang timbul dari penyesalan itu rasa bersalah yang timbul dari penyesalan akan perbuatan jahat itu, kita akan selalu sadar akan hal itu. Tapi rasa bersalah yang timbul dari persepsi dorongan jahat itu tidak akan kita sadari. Namun neurosis obsesif itu menantang hal demikian. Nah, di sini slide selanjutnya itu kontradiksi kedua, yaitu energi agresif. Jadi di sini Freud menyatakan bahwa kita biasanya menganggap energi agresif itu kita dapatkan dari superego. Namun melalui seleksi yang lebih lengkap atau melalui pengamatan yang lebih lanjut terhadap kontradiksi yang kedua ini yang nampaknya nggak bisa disatuin, jadi sebenarnya Freud itu dan teman-teman itu berurusan dengan agresivitas yang terlantar ke dalam. Maksudnya gimana? Sebenarnya tuh agresif tuh bukan dari superego, tapi agresif itu dari luar masuk ke dalam diri kita gitu loh. Dan melalui pengamatan klinis itu memungkinkan kita untuk membedakan dua sumber agresivitas yang dapat dikaitkan dengan superego. Salah satu dari mereka menggunakan efek yang lebih kuat daripada kasus yang diberikan. Jadi ketika dikasih sesuatu sumber agresif salah satu dari mereka itu memberikan efek yang lebih kuat, kayak mendominasi itu. Tapi sebagai aturan umum mereka akan beroperasi secara bersamaan. Pada penjelasan sebelumnya, sempat disebutkan satu kata yaitu neurosis. Definisi dari neurosis obsesif berdasarkan penjelasan tadi adalah timbulnya rasa bersalah yang tidak disadari yang memiliki akibat mendominasi seseorang dan mengintimidasinya. Namun apa itu neurosis sendiri? Neurosis sendiri adalah suatu kelas gangguan mental fungsional yang melibatkan stres secara kronis, tetapi tidak mencakup delusi atau halusinasi. Contohnya apa? Beberapa contoh kondisi neurosis mencakup kecemasan atau anxiety, depresi atau depression, OCD atau obsessive compulsive disorder, dan gangguan emosi seperti mudah marah, mudah tersinggung, dan banyak contoh-contoh lain seperti fobia dan ketakutan yang irasional. Lantas apa hubungan neurosis ini dengan psikologi kita, dengan psikologi manusia dan rasa bersalah yang kita rasakan sehingga rasa bersalah itu bisa mengintimidasi kita?
Dalam bukunya, Freud menulis bahwa gejala neurotis adalah, pada intinya, merupakan kepuasan alternatif untuk keinginan seksual yang tidak terpenuhi atau pelampiasan terhadap suatu rasa frustasi. Yang dimaksud oleh Freud di sini adalah apabila insting manusia mengalami suatu tekanan yang di luar batas wajar atau di luar kemampuan manusia atau individu itu sendiri, di mana tentu saja sebagai manusia yang berbeda-beda, batas tekanan kita juga berbeda-beda. Lantas aspek libido atau frustasi secara seksual berubah menjadi gejala-gejala neurosis yang lucunya disebut sebagai coping mechanism atau mekanisme pertahanan. Dan dalam keadaan neurosis ini ada juga rasa bersalah yang tumbuh. Apa maksud dari pernyataan ini? Karena dalam kasus ini kita mengalami suatu keadaan yang frustasi, maka kita berusaha mengalihkan otak kita secara psikologis, berusaha mengalihkan segala frustrasi itu, segala emosi yang ada dalam ketidakmampuan kita untuk melegakan rasa frustrasi itu ke dalam neurosis, yaitu dengan cara memberikan kita kecemasan, memberikan kita depresi, ketakutan, dan hal-hal seperti itu. Dan dengan adanya semua pengaruh negatif ini, muncul juga rasa bersalah yang semakin mengamplifikasi keadaan neurosis tersebut. Hal ini terjadi apabila kita tidak mendapatkan kepuasan dari apa yang kita mau, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dari birahi kita sebagai manusia. Lantas apa hubungannya antara neurosis ini dengan kita bertahan hidup sebagai manusia, dengan perkembangan kita sebagai individu? Kita akan kembali ke dua insting dasar manusia, yaitu eros atau seksual dan kematian atau bertahan hidup, atau disebut juga dengan ananke. Kedua nama ini, eros dan ananke, adalah dewa dan dewi dari mitologi Yunani. Eros adalah dewa yang memberikan rasa kasih secara seksual, dan ananke adalah dewi yang mengatur atau menguasai realita dan keperluan kita, urgensi kita untuk dapat menghadapi realita. Freud menulis dalam bukunya bahwa kedua insting dasar ini adalah ciri proses peradaban yang dialami umat manusia, dikaitkan dengan perkembangan individu, dan dikatakan telah mengungkapkan rahasia kehidupan organik pada umumnya. Mengapa Freud menulis demikian? Karena memang pada dasarnya insting makhluk hidup, bukan hanya manusia, insting dasar makhluk hidup adalah untuk berkembang biak, yaitu dalam bentuk eros, dan untuk bertahan hidup dalam lingkungan hidup mereka, yaitu ananke. Mereka harus menghadapi realita kehidupan, di mana hidup dan mati itu tergantung pada kemampuan mereka untuk bertahan hidup, sehingga dua ini menjadi insting dasar yang makhluk hidup harus miliki dalam menjalani kehidupannya. Ego super memiliki asal-usul yang mirip dengan individu. Analogi berjalan lebih jauh dalam hidup individu. Dalam masa hidup mereka, orang-orang ini sering diejek ataupun dianiaya orang lain dengan kejam. Dengan cara yang sama pula, Bapak Primal tidak mencapai keilahian sampai lama setelah ia menemui ajalnya dengan kekerasan. Contohnya yaitu Yesus Kristus, jika memang ia bukanlah bagian dari mitologi. Perkembangan budaya kelompok dan individu seolah-olah selalu saling terkait. Superego budaya mengembangkan cita-cita dan mengatur tuntutannya. Etika dianggap sebagai upaya terapeutik untuk mencapai melalui perintah dari superego. Masalah di depan kita adalah bagaimana menyingkirkan rintangan terbesar bagi peradaban, yaitu kecenderungan konstitusional manusia. Etika alami tidak ada yang ditawarkan di sini kecuali kepuasan narsisistik karena mampu berpikir lebih baik daripada orang lain. Pada titik ini, etika yang didasarkan pada agama memperkenalkan janjinya akan kehidupan akhirat yang lebih baik. Selama kebajikan tidak dihargai, etika akan menjadi sia-sia saja. Penilaian manusia mengikuti keinginan akan kebahagiaan, karena itu adalah upaya untuk mendukung ilusinya dengan argumen. Dapat dimengerti apabila seseorang menunjukkan sifat wajib dari jalannya peradaban manusia dan mengatakan, misalnya, bahwa kecenderungan pembatasan kehidupan seksual atau pada institusi cita-cita kemanusiaan dengan mengorbankan seleksi alam adalah tren perkembangan yang tidak dapat dihindari atau diabaikan. Pertanyaan saat ini adalah,
Sejauh mana perkembangan budaya yang akan berhasil dalam mengatasi gangguan kehidupan komunal mereka dengan naluri manusia tentang agresi dan penghancuran diri. Manusia telah mendapatkan kendali atas kekuatan alam sehingga bantuan mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam memusnahkan satu sama lain. Sehingga muncullah keresahan, ketidakbahagiaan, dan kecemasan. Suasana yang diharapkan adalah kekuatan surgawi, eros yang kekal, akan berusaha menegaskan dirinya dalam perjuangan dengan lawannya yang sama abadi. Namun, siapa pula yang dapat meramalkan kesuksesan dan dengan hasil apa?